Kematian banyak wanita panggilan di tangan seorang psikopat. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Lena yang berjalan keluar dari sebuah hotel. Lena adalah seorang wanita panggilan yang pekerjaannya memuaskan nafsu pria hidung belang. Ia baru saja selesai melayani seorang klien di hotel tersebut. Dalam perjalanan pulang, tanpa diduga, Lena diseret ke semak-semak oleh seorang pria misterius. Di sana, ia dikirim ke malaikat maut secara brutal oleh seorang psikopat. Karena luka parahnya, Lena kehilangan banyak saos merah dan tewas di tempat. Kejadian mengerikan ini menarik perhatian banyak orang yang lewat. Seorang inspektur bernama Aliardi dengan cepat tiba di TKP untuk menyelidiki kematian Lena. Pembunuhan ini menjadi kasus ketiga yang terjadi hanya dalam beberapa minggu. Jika melihat latar belakang para korban, tampaknya si psikopat memang menargetkan wanita-wanita yang bekerja sebagai wanita panggilan. Menurut seorang saksi, seorang karyawan hotel mengaku melihat sebuah van meninggalkan area parkir tak lama setelah kematian Lena. Aliardi kemudian meminta pihak hotel untuk memperlihatkan rekaman CCTV saat kejadian berlangsung. Dalam rekaman terlihat sebuah van terparkir di depan hotel lalu melaju dengan tergesa-gesa. Dengan bukti ini, Aliardi sadar ia harus segera menangkap psikopat tersebut. Accidenti, ma l'immagine è sfocata. Controlliamo, non si sa mai. È nero. Però non è tutto, guarda qui la targa. Adegan kemudian bergeser pada seorang wanita bernama Diana. Diana adalah wanita cantik yang juga bekerja sebagai wanita panggilan. Biasanya ia melayani klien di hotel, meski terkadang ada juga yang datang langsung ke rumahnya. Kali ini, Diana mendapat klien baru bernama Matteo, yang tampak sangat bernafsu ingin bersamanya. Baru saja bertemu, Diana langsung merasa tidak nyaman karena mencium bau kotoran anjing dari tubuh Matteo. Maklum, Matteo bekerja di penampungan anjing dan baru pulang kerja. Diana memintanya mandi terlebih dahulu sebelum begituan dengannya agar bau tidak sedap itu hilang. Meski Diana tidak pernah mempermasalahkan penampilan fisik klien, ia sangat peka terhadap bau tubuh mereka. Jika ada yang berbau tidak enak, Diana langsung meminta mereka mandi. Walau disampaikan dengan kata-kata sopan, rupanya permintaan itu menyinggung perasaan Matteo. Kesal, Matteo membatalkan sesi bersama Diana. Setelah itu, Diana menuju hotel untuk menemui klien berikutnya. Namun sebelum sempat mulai, ia berselisih dengan klien itu karena dipaksa melakukan sesuatu yang tidak ia sukai. Sang pria mulai berlaku kasar, sehingga Diana terpaksa melawan. No. Senti, io non voglio orgasmi e soprattutto... Setelah berhasil kabur, ia buru-buru menuju mobilnya. Namun saat hendak pergi, tiba-tiba muncul pria misterius yang mencoba masuk ke dalam mobil. Melihat itu, Diana segera menginjak pedal gas untuk melarikan diri. Dari belakang, pria itu mengejarnya dengan sebuah van putih. Panik, Diana terus menambah kecepatan hingga tak menyadari ada mobil lain melintas di depannya, menyebabkan tabrakan hebat tak terelakkan. Kecelakaan itu membuat bagian belakang kelapanya terbentur keras, merusak fatal bagian otaknya yang mengatur penglihatan. Akibatnya, Diana menjadi buta permanen seumur hidup. Ia hancur menyadari tak akan bisa melihat dunia lagi. Sementara itu, mobil yang ditabraknya dikendarai oleh sebuah keluarga asal Cina. Ayah, ibu, dan anak. Sang ayah tewas di tempat, ibunya koma, sementara anak mereka bernama Chin selamat hanya dengan luka ringan. Setelah kondisinya membaik, Diana dikunjungi oleh Inspektur Aliardi yang ingin mendengar kesaksiannya tentang penyebab kecelakaan. Ma l'ha visto l'uomo che l'ha aggredita? Macchina con un furgone bianco. Bianco, no, intendo dire che... Diana menjelaskan bahwa sebelum kecelakaan ia hampir diserang oleh pria misterius. Ia tidak sempat melihat wajahnya karena pria itu mengenakan jaket berhoodie dan lokasi saat itu gelap. Gagal menyerangnya, pria itu justru mengejar Diana dengan van putih. Aliardi menduga pria tersebut mungkin sudah mengecat ulang vannya sebelum melakukan pembunuhan. Karena dalam kasus sebelumnya ia terlihat menggunakan van hitam. Berdasarkan kesaksian Diana, Aliardi semakin yakin bahwa pembunuh Lena dan pria misterius yang mengejar Diana adalah orang yang sama, melihat kecocokan ciri van dan target yang sama-sama eskort.
Kini Aliardi hanya perlu mengungkap identitas asli si psikopat. Setelah dinyatakan sembuh, Diana akhirnya diperbolehkan pulang. Karena buta, ia harus mengikuti serangkaian program rehabilitasi khusus untuk beradaptasi dengan kondisinya. Seorang instruktur bernama Rita ditugaskan mendampinginya agar bisa hidup normal meski buta. Pada pertemuan pertama, Rita memberikan tongkat khusus agar Diana bisa berjalan lebih bebas dan mandiri. Ordinatissima. Indispensabile. Per esempio qua. Ok. Grazie. Rita juga memberinya ponsel khusus untuk tunanetra. Diana sangat bersyukur atas bantuan Rita yang memungkinkannya melanjutkan hidup meski kehilangan penglihatan. Suatu hari, Rita mengajak Diana berjalan-jalan sambil menjelaskan cara menggunakan tongkat serta hal-hal yang harus dilakukan sebagai orang buta. Qua finisce il marciapiede. Facciamo? Sì, dai, spingi. Merasa lelah, mereka duduk di bangku taman. Diana bertanya kepada Rita apa yang terjadi di sekitar mereka. Rita menjelaskan bahwa cuaca sedang mendung dan beberapa orang sedang berjalan-jalan. Ia juga menyebut ada sebuah van putih terparkir di seberang jalan. Mendengar itu, Diana langsung teringat van putih yang dulu mengejarnya. Ia takut psikopat itu masih memburunya setelah gagal membunuhnya. Panik, Diana meminta Rita segera pulang. Mengingat Diana buta, tentu sulit baginya melarikan diri jika kembali diserang. Karena itu, Rita menyarankan Diana memelihara anjing penjaga untuk melindunginya. Diana pun memutuskan mengadopsi seekor anjing bernama Naria, yang selalu menemaninya. Imparerete a conoscermi. Keesokan harinya, Diana mengunjungi panti asuhan tempat Chin tinggal. Meski kecelakaan itu tidak disengaja, Diana tetap merasa sangat bersalah terhadap keluarga Chin. Karena kecelakaan itu, kini Chin hidup sebatang kara menunggu ibunya sadar. Diana datang dengan maksud menghiburnya. Mengetahui Chin masih berduka atas ayahnya, ia membawa sebuah mainan untuk Chin dan meminta maaf atas penderitaan yang ia sebabkan. Awalnya Chin ragu menerima mainan itu. Namun akhirnya ia menerimanya dan berterima kasih dengan tulus. Grazie. Ciao, Shin. Sebelum pergi, Diana meninggalkan nomor teleponnya di panti, berharap mereka menghubunginya jika Chin membutuhkan sesuatu. Beberapa hari kemudian, Chin tiba-tiba muncul di rumah Diana. Ia kabur dari panti asuhan karena tidak mau diadopsi keluarga lain. Dengan ibunya yang masih koma dan kecil kemungkinan hidup, pihak panti berencana mencarikan keluarga baru untuknya. Namun Chin menolak, tetap berharap ibunya akan sadar. Karena itu, ia bersembunyi di rumah Diana. Awalnya Diana berniat mengembalikan Chin ke panti dengan menghubungi Aliardi. Namun Chin mengancam akan pergi ke malaikat maut jika itu terjadi. Tak tega, Diana akhirnya mengizinkannya tinggal sementara. Con una penna ti volevi ammazzare. Adesso ci rilassiamo. Andiamo. Karena kini harus menafkahi dirinya dan Chin, tabungan Diana cepat terkuras. Meski buta, ia tak punya pilihan selain bekerja lagi demi kebutuhan mereka. Ia menghubungi klien langganan. Meski kondisinya tak sama seperti dulu, pria itu tetap mau bersamanya dengan bayaran tinggi. Setelah pekerjaannya selesai, Diana mengajak Chin dan Rita makan malam di restoran. Tanpa mereka sadari, semua gerak-gerik Diana diawasi pria misterius itu. Keesokan harinya, Diana mendapat telepon dari rumah sakit tempat ibu Chin dirawat. Mereka mengabarkan ibunya meninggal dunia. Namun Diana tidak sanggup mengatakan yang sebenarnya, ia hanya bilang ibunya masih koma. Tiba-tiba dua inspektur bernama Lucy dan Jerry datang mencari Chin. Mereka menduga Chin ada di rumah Diana, karena sebelumnya Diana sempat menghubungi Aliardi. Mereka memaksa masuk, tapi Diana berbohong dengan mengatakan Chin tak pernah ada di rumahnya. Jerry yang sadar Diana berbohong berusaha memaksa masuk. Diana segera memerintahkan Naria mengusirnya. Ia lalu menyuruh Lucy dan Jerry keluar dari rumahnya. Cosa volete da me? Quindi non era lei che ha telefonato per... Questo è il mio numero. Sebelum pergi, Lucy meninggalkan nomor teleponnya, meminta Diana menghubunginya jika mengetahui keberadaan Chin. Setelah kejadian itu, Diana sadar Chin tak bisa terus tinggal bersamanya karena polisi pasti akan datang lagi. Ia pun berencana membawa Chin ke rumahnya sendiri yang tak jauh dari sana. Di lei, sì. È di vetro.
Sì, è di vetro. Namun tak lama setelah Diana dan Chin pergi, psikopat itu menerobos masuk ke rumahnya, berniat mengirimnya ke alam maut. Tidak menemukan siapapun, ia malah menculik Naria. Pada saat bersamaan, Lucy dan Jerry kembali diam-diam untuk mencari Chin. Melihat rumah gelap, mereka mengira Diana tidak ada. Cazzo, non risponda. Moliarde, va. Sì, resto qui. È quello che stiamo... Dari kejauhan, psikopat itu melajukan vannya dan mendabrak Jerry hingga ia pergi ke alam baka seketika. Tak berhenti di situ, ia juga mengirim Lucy ke alam maut dengan brutal. Aliardi dan polisi segera datang untuk menyelidiki kematian Lucy dan Jerry. Karena Diana tidak ada di rumah, Aliardi memerintahkan anak buahnya memeriksa rumah Chin. Sementara itu, Diana dan Chin sudah sampai di rumah Chin. Tapi segera sadar polisi juga akan datang ke sana. Chin mendesak Diana untuk kabur bersamanya. Dove stiamo? Meno male. Tak ada tempat lain, mereka akhirnya menuju rumah Rita. Buonasera. Ciao. Oh. Perché? Diana meminta Chin beristirahat sementara ia berbicara dengan Rita. Rita menjelaskan bahwa 2 polisi terbunuh di depan rumah Diana, dan kemungkinan besar pelakunya adalah psikopat yang mengincar Diana. Situasi menjadi semakin berbahaya karena psikopat itu pasti tidak akan membiarkannya hidup. Rita menyarankan agar Diana melapor ke polisi demi mendapat perlindungan lebih. Namun Diana ragu, karena jika menghubungi polisi mereka pasti tahu Chin bersamanya dan akan membawanya ke keluarga lain. Tanpa disadari, Chin mendengar percakapan itu. Ia merasa hanya menjadi beban. Tak ingin merepotkan Diana lagi, Chin memutuskan menyerahkan diri. Ia menelpon nomor Lucy untuk dijemput. Namun tanpa sepengetahuannya, ponsel Lucy kini sudah dikuasai psikopat. Psikopat itu menjawab dan menanyakan keberadaan Chin. Chin pun mengatakan bahwa ia dan Diana ada di rumah Rita di area perkebunan. Setelah menutup telepon, identitas asli si psikopat akhirnya terungkap. Dialah Matteo. Selama ini, Matteo lah yang membuat 3 wanita penghibur sebelumnya pergi ke alam maut. Kini ia mengincar Diana. Alasan utama Matteo melakukan semua itu karena para wanita, termasuk Diana, pernah menghina bau badannya. Didorong dendam, Matteo berubah menjadi psikopat yang beringas. Ia segera menuju rumah Rita untuk mengirim Diana ke malaikat maut. Kembali ke Diana, setelah membantu Diana mandi, Rita meminta izin pergi sebentar ke rumah temannya. Torna, sì. Dalam perjalanan, ia berpapasan dengan van putih yang dikendarai Matteo ke arah rumahnya. Seketika Rita sadar itu van milik psikopat. Ia cepat-cepat menelpon Diana, memperingatkan bahwa si pembunuh sedang menuju rumah. Matteo menyadari Rita dan tahu ia teman Diana. Ia langsung mengejarnya, membuat mobil Rita celaka. Rita mencoba kabur sekuat tenaga, namun akhirnya tertangkap dan dicekok hingga ia pergi ke malaikat maut. Sementara itu, Diana dan Chin melarikan diri dari rumah Rita. Aspetta. È a terra, non si muove. Setelah berjalan jauh, mereka menemukan jasad Rita. Diana sangat terpukul karena Rita adalah sahabat pertamanya yang tulus. Dalam ketakutan, Chin memohon agar Diana membawanya melihat ibunya. Dengan berat hati, Diana akhirnya mengatakan yang sebenarnya, ibunya sudah meninggal. Chin menangis histeris mendengar kabar itu. Diana lalu mengajaknya terus berjalan, sadar nyawa mereka masih terancam. Mereka menembus hutan hingga mencapai jalan raya. Dimmelo. Sì. Dari kejauhan, Chin melihat mobil berisi 2 pria. Diana meminta bantuan, menjelaskan bahwa ia sedang diburu psikopat. Kedua pria itu meyakinkan akan melindunginya. Namun sebelum sempat pergi, Matteo mendabrak mobil mereka dengan van lalu mengirim kedua pria tersebut kepada malaikat maut.
Melihat kesempatan, Diana dan Chin berusaha lari, namun dengan mudah mereka ditangkap Matteo. Via, Chin! Via! Di sana, Matteo menjelaskan alasan ingin mengirim Diana kepada malaikat maut, karena ia telah menghina dirinya. Sebagai balas dendam, Matteo menyiram Diana dengan air berulang kali. Dari kandang anjing, Naria mendengar teriakan putus asa Diana dan Chin. Menyadari majikannya dalam bahaya, Naria meronta hingga berhasil lepas dari kurungan. Ia langsung berlari ke ruangan tempat Diana dan Chin ditahan. Tanpa ragu, Diana memerintahkan Naria untuk mengirim Matteo kepada malaikat maut. Patuh pada perintah, Naria mencabrik Matteo hingga malaikat maut menjemputnya. Akhirnya, Diana berhasil mengirim Matteo kepada malaikat maut dan menghentikan rangkaian pembunuhan brutalnya. Beberapa jam kemudian, Aliardi tiba di lokasi untuk mengevakuasi jasad Matteo serta menyelamatkan Diana dan Chin. Fermatevi qui. Dalam adegan terakhir, Diana mengantar Chin ke bandara. Setelah kematian ayah dan ibunya, hak asuh Chin resmi diserahkan kepada kerabatnya di Hong Kong, sesuai keinginan Chin sendiri. Ia kini harus pindah dan memulai hidup baru di sana. Perpisahan itu terasa menyakitkan bagi keduanya karena mereka sudah sangat dekat. Sebelum pergi, Chin meminta Diana datang mengunjunginya ke Hong Kong suatu hari nanti. Setelah Chin berangkat, Diana kembali sendiri, hanya ditemani Naria yang setia. Diana pun melanjutkan hidupnya seperti biasa bersama anjing kesayangannya, dan cerita pun berakhir.